Now over the things to remember. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a time. It ain't no big thing, just show her and let Selamat siang, Bapak. Maaf, mengganggu sebentar. Saya Robi Hakim dari Siliwangi. Mohon maaf. Kalau boleh tahu, apa dengan siapa? Saya dengan Syafudin dari Sigma Dayensani. Ya. Di sini kami ada tugas dari kampus itu untuk mewawancarai penulis. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan kepada Bapak. Apakah benar? Ya, di sini ada satu pertanyaan yang pertama. Apa ide atau tema buku yang Anda ingin tulis itu? Kalau saya kan sebagai ini ya dari kantor penerbit. Kalau di Sigma Dayensani sendiri itu bukunya berbasis Islami. Jadi untuk anak-anak mulai dari balita sampai dewasa itu berbasis Islami. Mulai dari kisah Rasulullah, tentang kisah meneladani kisah Rasulullah, para sahabat dan 24 nabi, dan juga kisah keteladanan seperti apa yang seharusnya anak-anak muslim, terutama muslim buat dari bayi sampai orang dewasa itu gimana penerapan kesehariannya itu berdasarkan dari Terus ini ada pertanyaan yang kedua. Kan kalau seandainya kita tulis, kita menerbitkan suatu karya pasti ada targetnya gitu. Nah, target untuk pembaca itu bagaimana gitu? Kalau target pembaca sendiri sebenarnya banyak ya. Karena kita di Sigma Dayensani itu ada beberapa buku mulai dari balita sampai orang dewasa. Nah, kalau di balita sendiri itu kan ada tentang ada Allah kami, ada Rasulullah dua kami, dan juga tadi ada wahana tentang yang bebas. Jadi untuk mengajarkan anak-anak itu terkait seperti apa sih Islam ini, apa yang harus kita lakukan sebagai untuk anak-anak kita atau mungkin keponakan kita ya, mungkin kalau menjadi anak kita, sisi keislamikannya itu seperti apa sih? Bagaimana menanamkan keteladanan kita kepada Rasulullah, kepada Allah juga di rumah itu seperti apa kesehariannya. Nah, itu yang untuk target yang buat anak-anak. Tapi kalau yang untuk dari mulai anak SD sampai orang dewasa itu kita banyak menceritakan tentang kisah Rasulullah. Ada yang menceritakan kisah Rasulullah dari lahir sampai wafat, ada juga menceritakan tentang 24 nabi, dan ada juga tentang sahabat Rasulullah. Nah, itu kisah-kisah yang dulu ada di saat Nabi Muhammad sampai 24 nabi dan juga sahabat-sahabatnya, itu kita memberikan ilmu kepada keluarga sekarang. Bagaimana sih kisah itu? Apa yang bisa kita terapkan yang mungkin bisa kita lakukan ke zaman sekarang dengan apa yang sudah dilakukan Rasulullah dulu. Nah, itu yang mungkin bisa kita terapkan sekarang. Nah, itu yang target untuk Sigma Dayensani sendiri, maka kita buku-buku sirah Nabi. Mantap. Ya, ini ada pertanyaan selanjutnya gitu. Nah, ini lebih ke tantangan gitu. Ya. Jadi apa tantangan terbesar akan menghadapi dalam proses penerbitan itu? Dalam proses penerbitan tantangannya itu apa sih? Nah, kalau Sigma Dayensani sendiri itu kan bukunya eksplisit. Dari segi harga mungkin bagi beberapa orang mungkin menganggapnya mahal. Tapi karena sebenarnya mahalnya itu bukan karena mahal yang emang mahal hanya sekedar dari nilai harganya. Tapi sebenarnya di Sigma Dayensani itu kan bukunya bukan satuan, tapi dalam satu paket. Nah, setiap paketnya ini apa yang kita berikan kepada keluarga muslim di Indonesia. Nah, itu yang menjadi tantangan kita, yaitu ketika orang tahu tentang itu bukunya mahal ya. Nah, itu satu. Yang kedua, dari sisi literasi, terutama keluarga di Indonesia itu masih kurang. Karena survei membuktikan sendiri Indonesia untuk tingkat literasinya masih sangat rendah. Nah, itu yang menjadi tantangan kita. Ketika orang-orang mau beli buku mahal, nah ini apa yang menjadi keuntungan mereka, jaminan mereka ketika sudah beli. Nah, itu yang mungkin jadi tantangan terbesar kita.
termasuk kepada orang tuanya juga. Jadi ketika kita ingin menargetkan buku untuk anak-anak, tapi dari sisi orang tuanya berat untuk menyampaikan dari keuntungan buku atau pentingnya membaca, nah itu yang jadi tantangan terbesar. Kan masih banyak pertanyaan yang akan diajukan gitu, tapi tidak dengan saya gitu, masih banyak teman-teman saya yang akan mengajukan pertanyaan gitu. Siap. Mungkin dari teman saya ada yang ingin mengajukan pertanyaan terlebih dahulu kepada si Akang ini untuk menggali informasi lebih dalam. Siapa? Enggak. Ya. Sebelumnya, saya ingin bertanya ya, kapan Kalau untuk dalam waktu dekat belum ada, maksudnya dari Sigma Desa ini belum ada. Jadi kita lebih fokus dengan buku yang ada sekarang, mengoptimalkan fungsi dari buku-buku yang sudah kita terbitkan kepada keluarga. Jadi untuk sejauh ini masih belum ada untuk penerbitan. sebelumnya Ya. saya penerbitan anak itu buku-bukunya tentang Dari mulai anak-anak balita sampai orang dewasa juga. kalau buat pengiriman naskah itu kepada anak. Kalau pengiriman naskah sampai ke penerbit itu berapa lamanya ya? Berapa lamanya kurang lebih hampir setengah tahun. Karena kan kita perlu mengkaji ya, maksudnya apalagi yang benar-benar basicnya itu agama. Jadi jangan sampai ada salah penulisan ataupun karena di buku kita tuh selain ada tulisan berupa kata-kata dan ada juga gambar. Nah, kita benar-benar kaji terlebih dahulu apakah tulisan yang mau disampaikan atau yang diterbitkan ini sesuai atau enggak, termasuk penggambaran tokohnya yang mungkin kita mau sampaikan sesuai atau enggak, sesuai syariat atau enggak. Nah itu yang perlu dikaji, makanya bisa sampai setengah tahun bahkan sampai 1 tahun untuk setiap satu bukunya itu. Jadi bukan waktu yang singkat, jadi kita benar-benar apa yang sudah kita terbitkan nanti itu sudah benar-benar sesuai dengan syariat. Iya lumayan lama kalau di kita. Kalau di kita sama sih, maksudnya antara penulis dan penerbit dalam satu naungan yang sama. Jadi kita tidak mencetak di luar. Jadi dalam satu naungan yang sama, penulisnya di satu naungan yang sama, termasuk penyetakannya juga. Jadi di perusahaan kita sudah ada termasuk pencetakannya juga. Enak ya, Ya, jadi satu siklusnya lebih mudah. jadi nggak pengeluarannya. Ya, 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 Kalau seandainya kita itu punya satu karya, ya. untuk sampai si buku itu bisa diterbitkan itu harus melewati tahapan-tahapan apa aja? Sebenarnya kalau itu sendiri, kalau detailnya saya kurang tahu ya, maksudnya kalau misalnya ya. Tapi kalau misalkan kita sendiri itu ada redaksi terkait tulisan, ya. Ada terkait redaksi terkait penggambaran animasi visualnya. Nah itu tahapannya kalau saya secara digital mohon sekali kurang tahu. Tapi untuk penggambaran sendiri kurang lebih seperti itu. Termasuk ada dewan syariahnya juga, jadi setiap tulisan yang kita sampaikan apakah sudah sesuai, termasuk misalkan kita terkait ini ya, ayat Al-Quran ya, nah itu juga harus perlu dikaji. Jadi emang runtutannya mungkin beda dengan penerbitan yang lain, karena kan kita harus benar-benar kaji sesuai syariat, karena kita ada dewan syariatnya sendiri juga. Jadi yang lama itu ketika pengkajian. Iya, iya. Dari sini ada apa? Dari dalam. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya kepada si Akangnya, karena mumpung ada gitu. Soalnya jarang momen seperti ini. Ya, ya satu tempat yang sama. Oh, Akang terima kasih ya setelah memberikan kami informasi banyak gitu dan berharga, sangat berharga bagi kami. Ya, siap. Dan sekali lagi mohon maaf waktunya Ya. diganggu. Ya. Ya, mungkin dari kami Cukup sekian. Mohon maaf bila dalam bertanya kepada Akang ini kurang sopan, kurang santun gitu. Ya. Mohon maaf yang sekali lagi. Siap, sama-sama. Saya Romdin dan ini Cindy teman saya di Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.